Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2709 Gerakan. Kristal ungu memang milik mereka, tetapi kekuatannya masih digunakan untuk memperkuat penghalang ungu yang menutupi planet tersebut. Selain itu, ada masalah lain. Apakah penghilangan kristal ungu akan memengaruhi sumber asal chaos? Kita tidak boleh lupa bahwa sebagian menara masih berada di dalam distorsi spasial, yang terhubung dengan sumber asal chaos itu sendiri. Jangan khawatir, suara Sister Orb bergema di benak mereka. Kau tidak lupa ingatanku tentang Chaos Origin Source masih ada di dalam diriku, kan? Meskipun beberapa ingatan ini tidak banyak berguna sampai sekarang, setidaknya aku bisa menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Masalah dengan Chaos Source adalah fragmen asing dan kristal ungu ini. Selama kau menyingkirkan kristal ungu, tidak ada yang bisa menghentikan distorsi spasial agar tidak menutup sepenuhnya. Chaos Source akan aman. Sisa menara di dalam Chaos Source akan segera dikeluarkan. Itu melegakan bagi kelompok si kembar. Memang, Suster Orb menyebutkan beberapa kali bahwa dia hanya memiliki ingatan tentang Chaos Origin Source dan cara memasukinya. Namun, ingatan ini kini berguna. Ryan kemudian melihat formasi yang menggunakan kristal itu. Benar-benar formasi tingkat tinggi. Tidak diragukan lagi di level legendaris. Begitu kita menyingkirkan kristal itu, semuanya akan runtuh. Kavan setuju dengannya. Ya, begitu kita merebutnya, kita harus segera melarikan diri. Tetap tinggal di menara ini sama saja dengan bunuh diri. Tunggu. Sansara kemudian menoleh ke semua orang. Kristal ungu ini mungkin tidak berguna bagiku, tetapi ini sangat penting bagi para ahli lain di bawah alam Dewa Puncak. Kalian tidak bisa berharap untuk membiarkan kalian semua menyimpannya untuk diri kalian sendiri, bukan? Terutama sekarang karena kita harus berhadapan dengan kekuatan dari luar alam semesta. Tentu, aku tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain, tetapi ini adalah masalah yang juga memengaruhiku. Rowan tersenyum tipis. Kita punya kesepakatan dengan para loporit, jadi kita harus mengembalikannya kepada mereka. Dan jangan menolaknya. Jika kita tidak mengembalikannya kepada para loporit, aku jamin mereka tidak akan membiarkan kita keluar dari dunia ini. Kau seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak ada satupun dari kita yang cocok dengan para loporit. Ini, baru sekarang Sansara ingat bahwa si kembar punya semacam perjanjian dengan para loporit. Dan kenapa aku harus percaya padamu? Seharusnya tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Tapi, apakah kamu akan mengambil risiko? Sansara menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak ingin membuat loporit marah sebelum dia keluar dari tempat ini. Mengabaikan Sansara yang sedang berpikir, Rowan dan yang lainnya berkumpul di sekitar kristal. Baiklah, sebelum kita mengambil kristalnya, sekarang saatnya mengambil bagian kita. Itulah satu-satunya alasan mereka mengambil risiko begitu besar sampai sekarang, kemungkinan menyerap cukup banyak esensi kristal ungu sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi untuk memahami hukum. Yang mereka perlukan hanyalah menggabungkan hukum-hukum di alam keilahian dan banyak energi asal surgawi. Tentu saja, kelompok si kembar tidak akan menyerap kristal di tempat ini. Kristal ungu kecil yang ditinggalkan Lolio butuh waktu lama untuk diserap, apalagi yang seperti ini. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan untuk membuka lubang kecil di kristal. Kelompok si kembar bekerja sama untuk memotong sebagian kristal ungu untuk mereka sendiri, cukup untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan sisanya, akan diberikan kepada para loporit. Beberapa jam kemudian, sebuah kristal besar muncul di alam dimensi permata jiwa. Namun, itu hanya 1/10 dari keseluruhannya. Sisanya masih menjadi sumber tenaga bagi menara itu. Melihat Sansara masih tenggelam dalam pikirannya, Kavan menepuk punggungnya. Bangun, bodoh. Sudah waktunya untuk merobohkan menara ini. Lagi pula, tidak perlu merasa sedih. Bahkan tanpa kristal ungu ini, hampir semua ahli yang memasuki negeri ajaib ini mampu menggunakan hukum kekacauan dunia ini untuk mencapai terobosan. Tujuan awal tercapai, dan kekuatan keseluruhan alam semesta kita telah meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Itu memang benar, terutama saat mereka membunuh binatang ajaib di luar menara. Semua energi mereka diberikan kepada berbagai ahli dari beberapa ras untuk meningkatkan pemahaman hukum mereka selain hanya kultivasi kekacauan mereka. Jumlah terobosan selama waktu itu luar biasa.
Bahkan ada 32 ahli alam keilahian baru yang terjebak di tahap puncak alam ruang waktu untuk waktu yang lama, telah lama memperoleh energi asal surgawi yang cukup untuk terobosan tetapi tidak memiliki pemahaman hukum. Asteris Swiss, 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 Swiss. Saat Kafan berbicara dengan Sansara, Ryan segera bergerak dengan pedang bintang hitamnya, menebas rune satu demi satu. Tidak perlu bersikap sopan kali ini. Yang terbaik adalah menghancurkan formasi itu segera untuk membebaskan sisa kristal. Asteris gemuruh. Asteris. Benar saja, dengan lenyapnya rune, formasi itu hancur, dan menara itu mulai bergetar, kehilangan sumber energinya. Yah, pada akhirnya memang akan berakhir seperti itu. Tanpa fragmen asing, energi kristal ungu akan cepat habis. Ryan hanya mempercepat hasilnya. Asteris mengerikan. Asteris. Kristal ungu itu kemudian menghilang, setelah kehilangan koneksinya ke menara. Kristal itu kini juga tersimpan di alam dimensi permata jiwa. Ayo turun. Kafan segera berbicara, dan kelompok mereka berlari ke lantai berikutnya. Sementara si kembar bekerja di kristal, Kafan turun beberapa lantai untuk memeriksa keadaan sekitar, memastikan para Fruve tidak meninggalkan jebakan apapun. Para Fruve benar-benar langsung pergi tanpa mempedulikan hal lain. Kelompok si kembar dan Sansara tidak benar-benar turun lantai demi lantai. Mereka hanya turun satu lantai. Di sana, mereka menemukan jendela samping menara dan keluar. Melewatinya, tanpa kristal ungu untuk memperkuat semua formasi menara, perangkap spasial yang tidak bisa terbang keluar dekat menara juga hilang. Cara terbaik untuk turun adalah dengan melompat. Saat semua orang terbang turun, mereka melihat ke belakang dan melihat hasil tindakan mereka. Cahaya ungu yang menjaga penghalang ungu di sekitar planet Loporit telah hilang. Banyak hal yang terjadi karena itu. 66. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2710 keluar. Tak lama kemudian, penghalang ungu pertama, yang tidak membiarkan para Loporit mendekati menara, mulai menghilang. Di luar, Bun-Bun menyaksikan perubahan mendadak itu, terkejut. Apakah mereka berhasil? Itu baru permulaan. Penghalang ungu yang menutupi planet itu juga kehilangan sumber energinya, sehingga mulai memudar. Penghalang ungu yang sama itulah yang menjaga planet itu tetap utuh. Planet Loporits tersembunyi dalam jalinan luar angkasa, jadi tanpa itu, planet tersebut perlahan-lahan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Badai dan retakan spasial muncul di seluruh planet. Perubahan spasial seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi tanpa efek. Untungnya, sebagian besar ahli dan terutama para Loporit, semuanya ahli dalam kekuatan spasial. Mereka semua menggunakan apa yang mereka bisa untuk mencegah diri mereka jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Tentu saja, ada beberapa yang terkejut dan mungkin tewas dalam retakan ini, tetapi mereka sedikit dan jarang. Inti dari ahli alam semesta yang tersisa hingga sekarang masih utuh. Tak lama kemudian, Bun-Bun menyadari kedatangan kelompok ahli pertama dari arah menara. Kelompok si kembar adalah yang pertama tahu kapan formasi itu dihancurkan, jadi mereka juga yang pertama keluar. Tak jauh di belakang, beberapa kelompok lain menyusul, setelah menyadari perubahan itu. Asteris mengerikan. Asteris. Bun-Bun menghilang lalu muncul kembali di depan kelompok si kembar. Bagaimana? Ryan tersenyum dan terhubung dengan alam dimensi permata jiwa. Seketika, kristal ungu besar muncul di depan Bun-Bun, memancarkan konsentrasi kuat hukum kekacauan dan energi. Dengan ini, kita telah menepati bagian kita dari kesepakatan. Bun-Bun melihatnya dengan gembira. Ya, itu dia. Itulah yang selama ini kita cari. Tidak lama kemudian, para semi-celestial lainnya yang melarikan diri dari menara tiba. Benar saja, mereka semua melihat kristal ungu yang besar di sana. Bukan hanya mereka tetapi juga para ahli lainnya yang awalnya menunggu di luar jangkauan menara. Gragatu menatap Kafan dan bertanya, "Apa ini?" Kafan tersenyum saat berbicara. "Ini adalah sumber tenaga menara. Kami berhasil mengeluarkannya dari sana." Black Locust melihatnya dengan penuh keserakahan. Rahasia alam surgawi, apakah itu? Namun, yang mengejutkannya, Sansara keluar dan mendesah. Tidak, itu tidak memiliki rahasia alam surgawi. Sansara, Black Locust terkejut melihatnya hidup. Mereka telah berpisah ketika mereka mulai dikejar oleh Wonder Beast, jadi dia tidak tahu apakah Sansara telah binasa. Lagi pula, Sansara tidak muncul di lantai pertama bersama yang lainnya. Ketika ruang melengkung di dalam menara itu rusak.
Sofriksa, sang roh pemantau, tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata iblis. Aku akan mencobanya sendiri. Bahkan jika kau tidak berbohong dan tidak memiliki rahasia alam surgawi untuk ras iblismu, mungkin ada rahasia untuk ras rohku. Tentu saja, para semi-celestial lainnya tidak akan hanya menonton saat Sofriksa mengambil risiko. Siapa yang tahu apakah itu adalah item sekali pakai? Semua orang, termasuk Black Locust, berlari ke arah Purple Crystal. Namun, tiba-tiba, sebuah penghalang hukum kekacauan muncul di antara semi-celestial dan kristal ungu. Bahkan kelompok si kembar tetap berada di luar, meninggalkan kristal ungu sendirian dengan Bun-Bun di sana. Ini bukan untuk orang sepertimu. Lagi pula, Sansara tidak berbohong, penghalang itu tidak menyimpan rahasia apapun mengenai apa yang disebut alam surgawi milikmu. Black Locust segera menyerang penghalang itu dengan segala yang dimilikinya, tidak peduli untuk menggunakan sebagian pemahamannya tentang hukum untuk meningkatkan kekuatannya. Ini bukan keputusanmu. Berikan kristal itu kepada kami. Asteris ledakan. Asteris. Ruang angkasa retak, dan ledakan hukum kekacauan dan energi asal surgawi menyebar kemana-mana. Hanya mereka yang berada di level semi-celestial atau yang serupa yang mampu tetap dekat. Namun, penghalang yang diciptakan oleh Bun-Bun bahkan tidak bergeming. Bagaimana bisa sekuat ini? Sebelum dia bisa meminta semi-celestial lainnya untuk bergabung dengannya, puluhan sosok berbulu muncul di sekitarnya. Tentu saja, mereka adalah Loporit lainnya dari Loporit's Burrow. Bun-Bun mengangkat bahunya setelah mengatakan itu. Di planet ini, bahkan semi-celestial tidak berarti apa-apa bagi kami para Loporit. Akan lebih baik bagi kalian untuk tidak memaksakan keberuntungan kalian. Kami benar-benar membenci orang-orang bodoh yang tidak sopan. Para Loporit lainnya, yang dipimpin oleh Lotiri, mendekati kristal ungu dengan kultivasi kekacauan yang terlihat jelas. Tak satu pun dari para semi-celestial berani mencoba apapun. Mereka semua adalah rubah tua, dan naluri mereka tajam. Mereka dapat merasakan dalam jiwa mereka bahwa mereka memang bukan tandingan para Loporit di tempat ini. Lotiri memasuki penghalang Bun-Bun seolah-olah penghalang itu tidak ada, diikuti oleh para Loporit lainnya. Ia menatap kristal ungu dengan ekspresi gembira, tidak percaya bahwa kristal itu akhirnya ada di tangan mereka. Kita sudah lama menunggu kesempatan ini. Lila, istri Lotiri, melihat ke arah kelompok kembar di luar. Kau telah menepati janjimu, dan untuk itu, aku berterima kasih. Dia kemudian menatap lurus ke arah Roan dan berbicara melalui indera surgawi. Juga, bawa Lolio keluar setelah kau menyelesaikan boneka itu. Bun-Bun sudah memberitahu kami semuanya. Jangan khawatir, aku tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menghentikan si idiot itu bunuh diri karena cintanya telah sirna. Roan mengangguk, meskipun masih butuh beberapa hari lagi sampai teman-teman Rean menyelesaikan boneka yang bisa digunakan Lolio di alam dimensi permata jiwa. Aku akan pergi ke sarangmu nanti saat kami sudah siap. Lila tersenyum dan fokus pada kristal ungu lagi. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lola, Loporit termuda, kebingungan. Dia tidak begitu tahu untuk apa mereka membutuhkan kristal itu. Berikan kakimu padaku, pinta Lotiri. Lola melakukan itu, dan hal yang sama terjadi di mana-mana. Para Loporit saling berpegangan tangan, mengelilingi kristal ungu. Apa masalah terbesar mereka? Garis keturunan dan hubungan mereka dengan Chaos Laws. Karena itu, mereka hampir punah karena tidak dapat bereproduksi lagi. Rencananya sangat sederhana, mereka membutuhkan sesuatu yang cukup kuat untuk memaksakan hubungan itu dan melemahkan garis keturunan mereka. Chaos Laws dan energilah yang menyebabkan mereka berubah seperti ini, dan Chaos Laws dan energilah yang akan menyelamatkan mereka. 66. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Suiyan, bab 2711 tidak ada gerakan bodoh. Di depan mata semua orang, kristal ungu yang sangat besar mulai diserap oleh para Loporit. Efisiensi mereka ratusan kali lebih tinggi daripada Roan karena mereka tidak hanya memiliki jiwa yang terhubung dengannya. Seluruh keberadaan mereka terhubung dengan hukum dan energi kekacauan. Kristal ungu itu bisa dilihat mengecil dengan mata telanjang, membuat para semi-celestial menggertakkan gigi karena marah. Namun, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menonton. Para Loportis berkonsentrasi pada penyerapan kristal ungu, sementara yang paling berpengalaman berupaya mengubah garis keturunan seluruh kelompok.
Rasa sakit dapat terlihat di wajah setiap orang, tetapi mereka semua menolak transformasi tersebut. Gragatu mengambil kesempatan itu untuk mendekati Kafan, yang juga sedang melihat apa yang terjadi di dalam. Maukah kamu menjelaskan apa yang terjadi di menara itu? Kafan mengangguk. Jangan khawatir. Aku bermaksud menjelaskan semuanya setelah kita selesai di sini. Namun, kau bisa percaya pada Sansara. Kristal ungu ini benar-benar tidak menyimpan rahasia apapun yang berhubungan dengan alam surgawi. Jika ada, apakah kau pikir aku tidak akan menggunakannya sekarang alih-alih membawanya ke Loportis? Apakah kau pikir Sansara, yang bersamaku, juga tidak akan melakukannya? Gragatu mendesah. Lalu, untuk apa mereka datang ke sini? Yah, kita berhasil membuat semua orang mendapatkan terobosan, dan bahkan dengan kekalahan kita, alam semesta secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Itu akan berguna saat kita berhadapan dengan pengunjung dari luar. Kafan setuju dengannya. Aku juga mengatakan hal yang sama pada Sansara. Saat para Loporit berusaha menyerap kristal ungu, planet milik para Loporit perlahan-lahan keluar dari jalinan ruang angkasa. Jika seseorang mengamatinya dari luar, orang akan melihat bentuk planet yang transparan yang perlahan-lahan terbentuk. Asteris gemuruh. Asteris. Tiba-tiba, menara di kejauhan mulai retak. Pada saat yang sama, dasarnya, yang berada di dalam distorsi spasial, mulai keluar. Semua orang menyaksikannya dengan mata terkejut. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa menara keluar. Pada akhirnya, menara itu berukuran lebih dari 2 kali lipat, menunjukkan bahwa sebagian besarnya berada di dalam distorsi. Jelas, kelompok si kembar tahu itu ada di dalam sumber asal kekacauan. Distorsi itu entah bagaimana menghubungkan planet ini dengan sumbernya seperti gerbang spasial. Begitu seluruh menara keluar, ia mulai jatuh saat retak di seluruh. Itu pecah menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian besar jatuh di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menghentikan runtuhnya benda itu lagi. Adapun binatang ajaib dari dalam, mereka semua tampak bingung. Mereka hanya aglomerasi hukum kekacauan dan energi, jadi runtuhnya menara tidak benar-benar memengaruhi mereka. Meskipun demikian, mereka juga tidak ingin meninggalkan jangkauan menara untuk alasan apapun. Distorsi tempat menara itu dulu berada kemudian mulai menutup, menghilang dalam beberapa detik. Satu-satunya jalan menuju Chaos Source juga hilang bersamanya. Hanya Sister Orb kini dapat membawa siapapun ke sana, atau mungkin para ahli dari alam semesta lain juga karena mereka memang menempatkan menara di sana di masa lalu. Asteris Plin. Asteris. Suara yang berbeda kemudian bergema di sekitar kelompok itu, yang kembali memperhatikan tempat para Loporit menyerap kristal ungu. Itu adalah penghalang hukum kekacauan yang diciptakan Bunbun. Penghalang itu kini telah hilang, tidak menyisakan perlindungan apapun antara para Loporti dan kristal ungu. Perlahan, para Loporit keluar dan tampaknya telah menyelesaikan tujuan mereka datang ke sini. Saat ini, hanya setengah dari kristal ungu yang tersisa. Tentu saja, tidak termasuk bagian besar yang diambil kelompok si kembar untuk diri mereka sendiri di dalam alam dimensi permata jiwa. Ini, Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa terjadi sesuatu, para senior? Lotiri tampak lelah tetapi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi puas. Kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, jadi kami tahu betul apa yang harus kami lakukan. Kami benar-benar hanya kekurangan Purple Crystal. Sekarang setelah kristal itu ada di tangan kami, prosesnya berjalan sangat lancar. Apakah itu berarti, Ryan merasa senang untuk mereka? Lila mengangguk. Ya, kami berhasil membalikkan sebagian besar kekuatan garis keturunan kami. Kami masih agak mirip dengan binatang iblis surgawi milikmu, tetapi itu sudah cukup. Dengan ini, masalah utama kami seharusnya sudah teratasi. Kami dapat memiliki keturunan lagi, meskipun kami harus bekerja keras untuk menambah jumlah kami mulai sekarang. Kafan mendekat, merasa sedikit malu. Aku senang semuanya berhasil. Lotiri masih tidak menyukainya. Aku tidak menginginkan apapun selain menyingkirkanmu saat ini, tetapi aku akan mempertimbangkan fakta bahwa kau juga bekerja keras untuk mendapatkan kristal ungu ini. Tanpa itu, kami akan ditakdirkan untuk menghilang bahkan jika kau tidak melakukan apa yang kau lakukan di masa lalu. Namun, itu tidak berarti salah satu dari kami akan memaafkanmu. Ya, Kafan tidak bisa memintanya. Aku mengerti. Ketahuilah bahwa aku akan selalu ada jika kamu membutuhkanku untuk menebus kesalahanku. Lotiri melambaikan tangannya, tidak berminat untuk berbicara dengan Kafan lagi.
Sebaliknya, ia menatap semi-celestial lainnya, yang matanya terpaku pada sisa kristal ungu. Bagaimanapun, setengahnya masih ada. Sejujurnya, kehadiranmu juga membawa loporit kami ke hasil ini, meskipun aku tidak menyukaimu. Ini setengah dari kristal ungu. Apakah kau dapat menggunakannya untuk mencapai alam surgawi milikmu atau apapun, aku tidak peduli. Lakukan sesukamu. Sebelum ada yang bertindak, Kafan memperingatkan mereka semua. Semuanya, tidak perlu terburu-buru. Kristal ungu tidak akan pergi kemanapun. Selain itu, kalian akan segera mengerti bahwa kristal itu benar-benar tidak menyimpan rahasia apapun mengenai alam surgawi. Namun, kristal itu dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman hukum para ahli di bawah tahap puncak alam dewa. Silakan dan ujilah terlebih dahulu, tetapi setelah itu, mari kita bahas cara membagikannya kepada bawahan kita. Untuk memastikan hal-hal tidak berubah menjadi pertempuran yang tidak perlu, Kafan mengajukan permintaan. Kepada Bunbun, apakah kamu keberatan tinggal di sini dan menyaksikan momen ini? Ini penting bagi semesta, termasuk ras loporitmu. Pastikan saja tidak ada yang mencoba merampoknya. Ryan dan Roan juga meminta hal itu kepada Bunbun. Tolong. Bunbun menghela napas dan mengangguk. Baiklah. Ia mengalihkan perhatiannya ke para ahli lainnya tepat setelah itu. Kalian semua, silakan saja. Jangan mencoba tindakan bodoh apapun. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian dan semua bawahan kalian sama sekali tidak akan terlibat dalam hal ini. 66. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2712 kami semua mendukungnya. Kristal itu jauh lebih pekat dan lebih besar daripada yang digunakan si kembar, jadi kristal itu benar-benar memiliki banyak potensi bagi para ahli di bawah tahap puncak alam keilahian. Meskipun demikian, jangan lupa bahwa si kembar membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyerap kristal ungu kecil yang diciptakan oleh Lolio. Bahkan jika ada lebih banyak ahli di sini, mereka pasti tidak akan selesai menyerapnya hanya dalam sebulan. Belum lagi, mereka harus bergiliran. Kelompok si kembar tidak bergabung dengan yang lain. Mereka mendapat bagian yang cukup besar untuk menyelesaikan semua subhukum mereka. Mereka hanya butuh waktu untuk menyerapnya, yang tidak terlalu bagus untuk dilakukan di sini. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Bunbun untuk diurus. Senior Bunbun, kita akan kembali ke Loporit's Burrow. Bunbun tidak keberatan. Pergilah dan selesaikan boneka itu untuk Lolio. Karena Lila menjamin dia bisa meyakinkannya saat itu, aku percaya padanya. Aku akan mengurus semuanya di sini. Si kembar dengan cepat melompat ke punggung Kentaki bersama Celis dan Kafan. Mereka tidak punya urusan lagi di sini. Sedangkan untuk para ahli dan semi-celestial lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Mereka harus berjaga-jaga agar tidak ada ras lain yang bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, mereka tidak mempercayai Bunbun seperti kelompok si kembar. Namun, sebelum mereka bisa pergi, Kafan melihat sekeliling, bingung. Gragatu, sebelum aku pergi, apakah kau sudah melihat Frufes? Gragatu, yang memilih kristal itu terlebih dahulu, menggelengkan kepalanya. Mereka menghilang bersamamu. Sekarang setelah kupikir-pikir, apakah mereka pergi ke tempat yang sama denganmu? Kafan mengangguk. Ya, mereka ada di sana, dan kau bisa bertanya pada Sansara untuk keterangan lebih lanjut. Sederhananya, mereka punya 3 semi-celestial lain yang tersembunyi di alam dimensi Sakubracius dan Sud. Setelah semuanya selesai, mereka pergi mendahului kita, jadi aku bertanya-tanya mengapa mereka tidak ada di sini. Gragatu menyipitkan matanya. Mungkin mereka khawatir dengan situasi di luar. Lagi pula, kita memang tahu bahwa para ahli dari luar telah tiba. Hanya saja kita tidak bisa pergi sebelum memanfaatkan kristal ungu ini sepenuhnya. Kafan hanya bisa menerimanya. Yah, mungkin kau benar. Pokoknya, aku pergi dulu. Sansara tahu semua yang terjadi di puncak menara, jadi tanyakan saja padanya jika kau penasaran. Meskipun begitu, kristal ungu ini memang hadiah terbesar, jadi kau tidak akan kehilangan banyak. Dengan itu, Kentaki mengepakkan sayapnya dan melesat ke kejauhan. Penghalang ungu di sekitar planet terus menghilang saat badai dan retakan spasial melanda di mana-mana. Meskipun demikian, dengan semi-celestial di dekatnya, para ahli yang lebih lemah tidak perlu mengkhawatirkannya dan fokus pada kristal ungu. Loporit bahkan tidak terlalu menjadi perhatian karena mereka lebih kuat daripada
Semi-celestial. Ketika kelompok si kembar tiba di liang mereka, mereka melihat liang itu tertutup oleh semacam penghalang hukum dan energi chaos, yang membuat kekacauan spasial tidak mungkin menimbulkan masalah di dalamnya. Jadi, kalian di sini, Lila segera keluar dari penghalang, membuka jalan bagi si kembar. Masuklah. Suasana di The Burrow tenang, tetapi para loporit tampak sibuk di mana-mana. Ryan tidak butuh waktu lama untuk mengerti. Apa kau berencana untuk pergi? Lila mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain, kan? Kenapa? Tanya Ryan lagi. Namun, Rowan-lah yang menjawabnya sambil menunjuk ke atas. Tidak bisakah kau melihat penghalang ungu? Penghalang itu menghilang. Baru pada saat itulah Ryan dan yang lainnya menyadari hal yang jelas. Namun, Lila memutuskan untuk menjelaskan semuanya secara terperinci. Ya, penghalang yang menutup planet itu menghilang, dan planet itu akan segera bergabung kembali dengan alam semesta. Namun, planet itu telah bergerak selama bertahun-tahun, jadi tempat asalnya benar-benar sunyi. Tidak ada matahari atau apapun. Itu jelas bukan pilihan terbaik untuk rumah. Namun, alasan utamanya adalah hukum kekacauan dan energi. Kedua hal ini terperangkap di dalam planet oleh penghalang ungu itu sendiri. Menara itu tidak hanya bertanggung jawab untuk menggerakkan planet tetapi juga terus mengisi planet dengan hukum kekacauan dan energi dari sumber asal kekacauan. Tidak ada lagi koneksi ke Chaos Origin Source. Menara itu telah hilang, dan penghalang itu, dengan kecepatan seperti ini, seharusnya juga akan hilang dalam beberapa bulan. Hukum dan energi chaos yang masih ada di planet ini akan tersebar hingga benar-benar menghilang. Para loporit lebih kuat daripada para semi-celestial, hanya ketika mereka dikelilingi oleh hukum dan energi chaos ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Apa gunanya tetap tinggal di planet ini yang semua orang tahu di mana menemukannya? Begitu mereka kehilangan keuntungan, mereka akan menjadi mangsa empuk bagi mereka yang tidak terlalu senang dengan tindakan mereka sejauh ini. Belum lagi, mereka mengubah garis keturunan mereka. Akibatnya, hubungan mereka dengan hukum kekacauan dan energi perlahan-lahan akan berkurang hingga hilang. Yang ini mungkin masih akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi itu pasti akan terjadi. Jadi, bahkan jika planet itu masih memiliki hukum kekacauan dan energi, mereka pada akhirnya tidak akan membutuhkannya. Jadi, kau lihat, tinggal di planet ini sama saja dengan bunuh diri, Lila melengkapi. Tentu saja, kami sudah lama mempersiapkan diri untuk momen ini. Kami tahu bahwa kami perlu berkultivasi secara normal seperti orang lain. Untung saja kami menggunakan kultivasi chaos untuk mendapatkan umur yang cukup, jadi kami punya waktu. Tiba-tiba, Lola, si loporit termuda, keluar dari salah satu rumah kecil. Kakinya gemetar seolah-olah dia telah melalui cobaan berat di sana. Tepat setelah itu, loporit lain, yang berbulu coklat, menyusul. Namun, mereka tidak mengenalnya. Kamu baik-baik saja. Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lola tampak agak malu dan membuang muka, tidak menjawab. Lila, di sisi lain, sama sekali tidak menyembunyikan alasannya. Oh, loporit di pihaknya adalah pacarnya, Ladir. Begini, kami mengubah garis keturunan kami, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah angka kelahiran kami. Nah, mereka berdua, atau lebih tepatnya, pacar Lola, memutuskan untuk langsung mengujinya, kalau kalian tahu maksudku. Tentu saja, kami semua setuju. Hahaha. Bab 2713 Banyak hal. Lola tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Kenapa kamu harus melakukan itu? Lila mengangkat bahunya. Apa yang kau bicarakan? Bahkan aku dan Lotiri pada akhirnya akan ikut beraksi juga. Kita perlu mengisi kembali populasi ras kita secepat mungkin. Indra ketuhanan Ryan menembus tubuh Lola dan mengangguk puas. Kamu sangat sehat. Selama masalah garis keturunan itu hilang, kamu akan melahirkan loporit kecil yang sangat sehat. Tetap saja, Ryan menatap loporit berbulu coklat. Kamu benar-benar berusaha keras di sana. Mudah untuk melihat hasilnya di tubuhnya. Mengatakan bahwa, di sana, terasa sakit adalah pernyataan yang meremehkan. Kamu lihat kemana sih? Lola ingin mati saja. Ladir hanya menganggap kata-kata itu sebagai tanda kebanggaan. Hahaha, sepertinya anak muda ini tahu apa yang harus dilakukan. Jangan lupa semua loporit setidaknya ribuan kali lebih tua dari Ryan. Rowan juga masih anak-anak, bahkan jika Anda menghitung waktunya sebagai roh kematian.
Satu-satunya orang di kelompok si kembar yang benar-benar bisa dikatakan mirip dengan Loporit adalah Kafan. Sebenarnya, dia lebih tua dari Loporit manapun. Ngomong-ngomong, hai, aku Ladir, Loporit berbulu coklat memperkenalkan dirinya. Aku sedang mengikuti para ahli lain dari kelompokmu, jadi kita tidak sempat bertemu saat kau pertama kali mengunjungi burau kami. Yah, itu sebenarnya bukan Liang, tapi kau mengerti. Sejauh menyangkut Loporit, muda, aku tidak jauh lebih tua dari Lola, jadi kita agak cocok karena ini dan telah bersama sejak saat itu. Kentaki kemudian campur tangan. Kesampingkan kehidupan ual mereka berdua, kemana ras Loporit sekalian akan pergi. Itulah masalahnya saat ini, kata suara lain sebelum seorang Loporit bergabung dalam percakapan. Itu adalah Lotiri, kepala suku Loporit. Kami tidak tahu apapun tentang dunia luar, jadi kami harus mencari rumah. Dia kemudian menatap Kafan dengan ekspresi muram. Kau cukup berani untuk melangkah ke burau kami. Maaf, Kafan menggaruk bagian belakang kepalanya. Ada banyak ras berbeda yang tinggal di alam dimensiku, Ryan tiba-tiba berkata, mencoba mengubah topik pembicaraan. Jika kau mau, kau bisa bergabung dengan yang lain di sana. Alam dimensi kita benar-benar luas. Lotiri langsung menolak. Kami telah terperangkap di dalam tempat ini selama bertahun-tahun, dan Anda meminta kami untuk masuk ke ruang tertutup lainnya. Saya berterima kasih atas niat baik Anda, tetapi tidak, terima kasih. Lila, Lola, dan Ladir setuju dengannya. Mereka juga ingin melihat dunia luar. Mereka tidak akan merasa ingin memasuki ruang tertutup dalam waktu dekat. Saat itulah Celis teringat sesuatu. Ras binatang iblis banyak sekali di alam dewa. Aku yakin ada beberapa ras yang berhubungan dengan kelinci di suatu tempat di sana yang bisa kau padukan. Jika kau ingin merasa aman, taruhan terbaikmu adalah pergi ke pinggiran wilayah binatang iblis dan menetap di suatu tempat di sekitar sana. Alam para dewa itu sangat luas, jadi aku ragu ada orang yang akan menemukanmu di sana dalam waktu dekat, terutama jika kau tinggal di dekat ras seperti kelinci. Yah, toh tidak ada yang punya waktu untuk mengejarmu, Rowan menambahkan. Jangan lupa ketiga alam yang lebih tinggi sedang menunggu invasi dari alam semesta lain. Mengejar para Loporit untuk membalas dendam adalah hal terakhir yang harus dilakukan semua orang. Lila kemudian beralih ke topik utama. Jadi, apakah kamu siap untuk membawa Lolio keluar? Ryan menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini karena kami butuh informasi untuk bekerja dengan boneka Lolio. Aku dan teman-temanku akan mencoba membuatnya semirip mungkin dengan Loporits, tetapi garis keturunan kalian pasti akan membantu. Aku juga harus memperhitungkan jiwa Rowan. Meski begitu, butuh waktu sekitar sebulan sebelum Lolio bisa memisahkan diri dari jiwa Rowan dan memasuki boneka. Lila segera melangkah maju. Kau boleh mengambil darahku sebanyak yang kau butuhkan. Tentu saja, Lotiri tidak akan membiarkan istrinya menanggung beban itu. Apa maksudmu? Lolio adalah seekor jantan, jadi Loporit jantan jelas merupakan pilihan terbaik. Kau bisa menggunakan milikku sebagai gantinya. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, ia menatap Ladir. Lolio meninggal jauh lebih muda daripada kalian berdua, jadi Ladir, yang merupakan salah satu Loporit pria termuda, akan menjadi pilihan terbaik. Ladir tidak keberatan. Dia belum lahir saat Lolio menghilang, tetapi dia tahu betapa pentingnya Lolio bagi para Loporit tertua. Tentu, ambil sebanyak yang kau mau. Dia kemudian menarik Lola ke pelukannya. Pastikan untuk menyisakan cukup banyak agar aku tidak kehabisan tenaga. Asteris mengerikan. Asteris. Akhirnya, Lola tidak tahan lagi dan menghilang begitu saja karena malu. Entah kapan dia akan kembali. Hahaha. Semua orang tertawa, dan Ryan meminta Ladir untuk masuk ke alam dimensi permata jiwa. Rowan mengikutinya karena jiwanya juga perlu digunakan. Kentaki dan Celis juga memasuki alam dimensi dan melakukan hal-hal mereka sendiri. Kelompok mereka telah memutuskan untuk menggunakan kristal ungu hanya ketika semua orang bebas melakukannya bersama-sama. Adapun Kafan, Lotiri masih menatapnya dengan penuh permusuhan. Untungnya, Lila ada di sana. Sudah, hentikan itu. Dia menyesali keputusannya dan telah melakukan banyak hal untuk membawa kita ke tempat kita sekarang. Ayo, Kafan, biar aku siapkan sesuatu untukmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang ini seperti ini? Keluh Lotiri. Akan tetapi, Lila melemparkan tatapan mematikan ke arahnya, yang langsung menyebabkan kepala suku Loporit menutup mulutnya.
Oh, benar. Sebelum Lila pergi ke rumahnya bersama Kafan, ia memperingatkan Lotiri. Sebaiknya kau masih punya semangat, orang tua. Kami pasti akan membantu repopulasi ini semampunya. Aku masih sangat siap untuk berangkat. Lotiri merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apakah istrinya selalu seperti itu? Ia tidak ingat. Begitu saja, sebulan dan beberapa hari berlalu. Sekarang, di tengah-tengah Loporits Burrow, berdiri seekor loporit berbulu hitam yang tak bernyawa. Jika seseorang tidak menggunakan indera ketuhanan mereka untuk memeriksa, mereka pasti akan mengira ini adalah loporit sungguhan. Itu adalah boneka yang diciptakan Ryan dan rekan-rekannya untuk kesadaran Lolio. Bab 2714 menyegarkan. Ryan menatap Rowan, yang sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Baiklah, bisakah kita mulai? Kapan saja? Ryan mengangguk. Rowan tidak membuka segel pada kesadaran Lolio. Akan lebih baik jika kesadaran itu tetap berada dalam kondisi tidur lelap sementara ia memisahkannya dari jiwanya. Masalahnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah mereka berbagi jiwa yang sama, jadi Rowan harus benar-benar memotong sebagian darinya, yang kemudian akan menjadi jiwa Lolio. Untungnya, dia memiliki Ryan dan elemen cahayanya. Dalam hal jiwa, elemen cahayanya adalah yang terbaik, dan bahkan Rowan tidak dapat menggunakannya sebaik Ryan sekarang. Skill pemulihannya bahkan berhasil. Rowan duduk dan memejamkan mata. Tepat setelah itu, ia mengendalikan energi langit di tubuhnya untuk bergerak di sekitar kepalanya. Lagi pula, ia tidak bisa begitu saja mengambil sabitnya dan memotongnya. Hal yang baik tentang energi langit adalah bahwa salah satu dari 3 energi yang diperlukan untuk menciptakannya adalah kekuatan jiwa. Dengan itu di garis depan, Rowan menyelami lautan pikirannya dan melepaskan kekuatannya di sana. Butiran keringat muncul di wajahnya saat mata Ryan menyipit. Meskipun dia tidak merasakannya, dia bisa tahu betapa menyakitkannya itu melalui hubungan mereka. Bahkan Kentaki dan Celis, yang memiliki hubungan yang jauh lebih terbatas dengan mereka, mampu menyadarinya. Tiba-tiba, mata Rowan terbuka, dan matanya bersinar dengan cahaya biru langit sesaat. Dia menggertakkan giginya sampai darah keluar. Tidak hanya di sana, tetapi mata dan telinganya juga berdarah. Meskipun demikian, dia terus maju. Tangannya bergerak, dan jarinya menyentuh bagian tengah dahinya. Seolah-olah dengan sihir, cahaya putih mulai keluar dari kepalanya sementara Rowan menarik jarinya. Asteris aduh, asteris. Rowan hampir pingsan saat itu juga, harus dipegang oleh Ryan dan yang lainnya agar tidak jatuh ke depan. Rowan menggunakan sisa tenaganya untuk memindahkan sedikit cahaya itu ke tubuh boneka Loporit dan pingsan sedetik kemudian. Ini adalah jenis boneka yang sama yang dibuat Ryan di masa lalu untuk roh pecahan semesta, yang kemudian diubah untuk menampung jiwa dengan karakteristik yang mirip dengan milik Rowan. Di dalamnya, ada sesuatu yang disebut Ryan dan para ahli lainnya sebagai permata jiwa, mirip dengan bola permata jiwa. Itu dibuat agar sangat cocok dengan elemen gelap, yang merupakan afinitas Rowan dan Lolio. Permata jiwa itu dengan cepat menyerap cahaya putih itu, yang merupakan bagian kecil dari jiwa Rowan yang tersegel dalam elemen cahaya, sama seperti kesadaran Lolio di dalamnya. Akhirnya, seluruh tubuh boneka itu aktif, menghubungkan jiwa kecil itu dengan seluruh tubuh boneka itu. Ryan kemudian memeriksa Rowan sementara para ahli lainnya dari alam dimensi permata jiwa memeriksa boneka Loporit berbulu hitam. Ryan, jiwa itu diserap oleh permata jiwa tanpa masalah apapun. Ryan mengangguk, puas. Itu benar-benar pekerjaan yang hebat bagi kita semua. Ini jelas meningkatkan pemahaman kita secara keseluruhan tentang rune sirkuit dan interaksinya dengan jiwa. Tidak salah jika dikatakan bahwa boneka Loporit ini bahkan lebih baik daripada yang pertama yang kami buat untuk roh fragmen. Itu sudah pasti, Droman, Master Ryan dalam formasi, setuju. Dia jelas ikut serta dalam pekerjaan ini. Tetap saja, dia tampaknya belum bangun. Apakah dia baik-baik saja? Apakah kau berbicara tentang Rowan atau Lolio? Ryan bertanya balik. Yah, kurasa bisa jadi keduanya, kata Droman sambil menggaruk kepalanya. Keduanya penting. Ryan hanya menggoda tuannya. Mereka berdua baik-baik saja. Dalam kasus Rowan, ia kehilangan kesadaran karena kerusakan pada jiwanya. Namun, ia menggunakan skill pemulihan instan milikku untuk memperbaiki bagian yang rusak sebelum pingsan. Aku sudah memeriksanya, dan ia akan bangun dalam beberapa jam. Mata Ryan kemudian beralih ke Lolio.
Sedangkan untuk jiwa Loporit, kesadarannya tersegel di dalam lautan pikiran Roan. Belum lagi, jiwa kecil yang dipotong Roan juga tersegel dengan cara yang sama. Elemen cahayaku masih ada di sana, jadi segelnya belum hilang. Itulah sebabnya dia belum bangun. Lila bertanya dengan cepat, khawatir. Berapa lama sampai Lolio bangun? Ryan kemudian menggerakkan tangannya, dan elemen cahaya di dalam boneka Loporit terasa seperti sedang dipanggil. Namun, Ryan tidak mengekstraknya karena sekarang berada di dalam permata jiwa yang dibuat untuk afinitas elemen gelap. Sebaliknya, ia menggunakan elemen cahaya itu untuk lebih memulihkan jiwa kecil yang sekarang menjadi milik Lolio. Saat elemen cahaya digunakan untuk membuatnya menjadi stabil, kedua segel itu menghilang perlahan. Akhirnya, pekerjaan pemulihan Ryan berakhir, setelah menggunakan semua elemen cahaya yang tersedia di sana. Asteris Arc. Tiba-tiba, tangan Loporit bergerak ke kepalanya, tampak menahan sakit yang luar biasa. Astaga, sakit sekali. Lolio. Lila segera berjongkok di depannya sambil meletakkan kakinya di bahunya. Lolio, kau mendengarku. Lolio membuka matanya, yang memberinya pandangan aneh tentang dunia di depannya melalui mata buatan si boneka. Meskipun demikian, ia dengan cepat mengenali Loporit di depannya. Lila, apakah itu kau? Dia melihat sekeliling tetapi merasa tubuhnya kaku. Baru kemudian dia ingat apa yang terjadi ketika dia berbicara dengan Roan. Ini, apa yang terjadi? Ryan mulai menjelaskan. Roan seharusnya memberitahumu bahwa dia akan mengeluarkanmu dari jiwanya, bukan? Nah, ini boneka yang kubuat untuk menampung jiwamu. Kekakuan yang kau rasakan itu karena kau masih belum terbiasa dengan tubuhmu. Lagi pula, meskipun mirip dengan Loporit asli, itu bukanlah makhluk hidup. Pokoknya, selamat datang di kehidupan barumu. Jangan harap akan punya anak dalam waktu dekat. Lolio kemudian melihat Roan tak sadarkan diri di tanah. Tidak mungkin, apakah dia mengorbankan dirinya sendiri? Seolah-olah, kata-kata itu bukan berasal dari Ryan, melainkan Roan. Perlahan, ia mulai berdiri, masih merasa kepalanya akan meledak. Hanya luka kecil dan sementara, tidak lebih. Itu, jauh lebih cepat dari yang kuduga, Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Kurasa kau benar-benar tidak suka tidak berdaya. Roan melotot ke arah Ryan. Siapa tahu apa yang akan kau dan burung idiot itu lakukan padaku saat aku keluar. Ryan dan Kentucky mengalihkan pandangan. Cuaca hari ini sangat bagus, bukan? Menurut Anda, Kentucky? Kentucky mengangguk cepat. Memang, ada angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Saat itu tidak ada cuaca, apalagi angin. Bab 2715 Kebangkitan. Lolio segera berusaha menenangkan diri, memikirkan alasan mengapa ia terbangun lagi. Tunggu, karena kau telah membawaku kembali, apakah itu berarti, Laweya? Roan menyebutkan sebelumnya bahwa karena Lolio mampu bertahan selama ini, Laweya seharusnya juga mampu. Namun, pada saat inilah seorang pria muncul di hadapan Lolio. Master. Namun, Lila tidak membiarkan mereka melanjutkan. Kalian berdua, ikuti aku. Sedangkan yang lain, kalian boleh pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Bagi siapapun yang mencoba memata-matai kita, tatapan mata Lila berubah dingin. Jangan harap kalian masih punya hari esok. Semua orang menelan ludah, segera mengambil jarak dari Lolio dan Kafan. Lile kemudian membawa guru dan muridnya pergi. Mengenai apa yang akan mereka bicarakan, semua orang sudah punya ide, tetapi masalahnya adalah Lila yang harus menyelesaikannya. Asteris Roan mencoba berdiri, tapi kepalanya benar-benar terasa seperti terbelah. Sebuah kapak. Ryan segera menghentikannya, memberi peringatan. Jangan memaksakan diri. Elemen cahayaku tidak maha kuasa. Ia punya batas. Diamlah sebentar dan biarkan pemulihan bekerja. Roan duduk lagi dan mengangguk. Ia memejamkan mata dan fokus menggunakan elemen cahaya dan skill Ryan untuk membantu mempercepat kecepatan pemulihan. Jiwa itu berkali-kali lebih rapuh daripada tubuh, jadi jelas tidak bisa diperbaiki dalam hitungan detik atau menit seperti biasanya. Sementara itu, di tempat kristal ungu diserap, sebagian besarnya sudah hilang, dan meskipun hanya ada sedikit terobosan, manfaat keseluruhannya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Jangan lupa bahwa kristal ungu tidak memberimu energi asal surgawi untuk terobosanmu. Kristal itu hanya membantumu memahami atau menggabungkan hukummu. Sejauh ini, sebagian besar ahli yang hadir sudah memiliki terobosan,
jadi mereka masih jauh dari cukup memiliki energi asal surgawi untuk terobosan kedua. Namun, pemahaman hukum mereka, yang selalu menjadi hal yang menghambat semua orang, telah mencapai level berikutnya. Mereka hanya perlu mengumpulkan cukup energi sekarang, dan terobosan berikutnya akan datang dengan sendirinya. Bun Bun telah mengawasi prosedur tersebut, dan setiap orang melakukan semuanya sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri untuk penggunaan kristal ungu. Dia hanya mengakui aturan tersebut dan menegakkannya. Saat itu terjadi, dia akan melihat sekilas bagian luar planet tersebut. Kepulangannya berjalan jauh lebih cepat dari yang saya duga. Mungkin beberapa hari lagi dan planet ini akan benar-benar keluar dari struktur ruang angkasa, pikirnya. Tiba-tiba, Bun Bun melihat ke arah kelompok ahli terakhir yang menggunakan kristal ungu. Kristal ungu akhirnya lenyap, karena energinya telah diserap sepenuhnya oleh mereka. Mereka semua tampak murung, karena tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak dari kristal tersebut seperti yang dilakukan para ahli sebelumnya. Akhirnya berakhir, Bun Bun melihat ke arah para semi-celestial dan melambaikan tangan kepada mereka. Baiklah, dengan berakhirnya kristal ungu, tugasku di sini selesai. Kalian bisa tinggal di sini, meninggalkan planet ini, pergi menjelajahi tempat lain, atau apapun. Itu bukan masalahku lagi. Sampai jumpa lagi. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Bun Bun menghilang begitu saja. Bahkan sekarang, mereka masih tidak bisa mengerti bagaimana para loporit bisa melakukan itu tanpa menggunakan hukum spasial. Meskipun demikian, dengan kepergian Bun Bun, mereka tidak perlu khawatir lagi. Apa yang kalian rencanakan? Gragatu tiba-tiba bertanya kepada para semi-celestial lainnya. Sofia segera mengumpulkan para malaikatnya sebagai tanggapan. Kita akan kembali ke surga. Aku khawatir dengan para ahli dari luar yang tampaknya menyabotase kita. Aku sungguh berharap mereka hanya pengintai. Black Locust dan Sansara setuju dengannya. Saat ini, Sansara telah berhasil menyingkirkan sebagian hukum kekacauan dari pemahamannya. Beruntung baginya dan semua orang yang mencoba menyerap binatang ajaib, tampaknya mereka dapat memulihkan kekuatan asli mereka. Kita juga akan kembali ke dunia bawah. Bagaimanapun, akan sangat mengerikan jika mereka mencoba mengacaukan jalur reinkarnasi alam semesta kita. Yang lain mengangguk, tahu bahwa dia benar. Baiklah, kalau begitu, kita bisa menempuh jalan kita sendiri dari sini. Kita akan tetap berhubungan melalui sistem komunikasi. Dengan itu, sebagian besar ahli itu diseret ke alam dimensi Saku semi-celestial agar mereka bisa kembali lebih cepat. Kemudian, mereka berpisah. Dengan keadaan planet yang sebenarnya, tidak perlu menggunakan jalur yang mereka gunakan untuk datang ke sini lagi. Mereka dapat dengan mudah menembus jalinan ruang yang memisahkan planet dan luar, yang jauh lebih cepat. Sedangkan untuk para ahli yang lebih lemah yang pergi ke tempat lain untuk mencari item hukum kekacauan dan harta karun lainnya, mereka akhirnya akan dapat meninggalkan planet itu juga setelah sepenuhnya terintegrasi kembali ke alam semesta. Kembali ke Loporit's Burrow, Rowan telah pulih selama ini, dan Rean menghabiskan waktu luang dengan rekan-rekannya dari berbagai bidang. Lola juga kembali pada suatu saat, meskipun dia masih tidak dapat menatap langsung ke semua orang. Saat itulah pintu rumah kecil Lila terbuka, dan Kavan dan Lolio keluar bersamanya. Lila tersenyum lebar, sementara Kavan dan Lolio tampak agak lelah. Dia menoleh ke arah mereka berdua, bertanya. Kalian berdua mengerti, kan? Terutama kau, Lolio. Waktu dapat menyembuhkan dan meringankan sebagian besar luka, jadi jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Selain itu, sekarang kau tahu bahaya yang mengancam alam semesta kita, jadi aku ragu kau akan membiarkan rasmu menghadapi nasibnya. Ya, Nenek, aku mengerti. Lolio kemudian menatap tuannya dengan ekspresi bingung. Tuan. Cukup. Kavan menghentikannya. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan. Pastikan saja kamu hidup agar kamu bisa melihat tuanmu menebus kesalahannya. Itu saja. Semuanya. Mengenai Laweya, aku hanya bisa berharap dia akan memaafkanku juga. Lolio mengangguk. Kurasa jika dia melihat semua yang kau lakukan, dia mungkin akan melihat. Kavan baru saja akan melanjutkan pembicaraannya ketika perhatiannya teralih. Dia melihat keluar penghalang Loporits di sekitar burrow. Di sana, dia melihat Gragatu, yang tampaknya sedang menunggunya. Sudah berapa lama dia di sana? Lotiri, yang berada di dekatnya, berkata. Sekitar 1 jam. Namun, dia tidak mau masuk. Dia hanya terus menunggu Anda keluar.
Baiklah, Kavan mengangguk dan meninggalkan penghalang untuk melihat apa yang terjadi. Bab 2716 kita akan pergi. Sementara itu, Ryan bertanya kepada Rowan tentang keadaannya. Bagaimana keadaannya? Butuh bantuan. Darimu. Rowan meliriknya. Pokoknya, aku baik-baik saja. Pemulihan penuh seharusnya bisa dicapai dalam beberapa bulan. Kita sebaiknya menggunakan formasi manipulasi waktu di alam dimensi permata jiwa untuk mempercepat prosesnya. Ryan tidak mempermasalahkannya. Mereka benar-benar memiliki banyak inti asal surgawi setelah kunjungan mereka ke planet bumi di sisi lain alam semesta. Tidak perlu menahan diri sama sekali selama percepatan waktu tidak terlalu tinggi. Baiklah, mari kita tunggu Kavan kembali dan memutuskan langkah selanjutnya. Namun, Kavan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan percakapannya dengan Gragatu. Ia berbalik untuk kembali ke Burrow sementara Gragatu melesat ke atas, meninggalkan planet itu tak lama setelah itu. Apa yang dia inginkan? Ryan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku harus meninggalkanmu sendiri. Gragatu mengundangku untuk ikut serta dalam rapat mengenai bahaya yang akan datang dari luar. Sisi lain alam semesta juga terancam, jadi aku tidak bisa menolaknya. Para semi-celestial bermaksud untuk bergabung setelah mereka memastikan status wilayah mereka sendiri, jelas Kavan. Itulah yang diharapkan setelah kejadian di planet ini. Baiklah, Rowan bangkit berdiri. Kami tidak bisa mengikutimu karena kami harus mengambil pecahan-pecahan lainnya. Gunakan saja lencana komunikasi yang diberikan kepadamu untuk menghubungi kami jika perlu. Jika kamu tidak bisa menghubungi kami, itu berarti kami sedang sibuk dengan hal lain. Benua Hustis adalah tujuan berikutnya bagi si kembar. Menurut Hyeomu, di sanalah Anda dapat menemukan pecahan lainnya. Awalnya mereka berencana untuk pergi ke sana, tetapi kejadian di alam tersembunyi muncul saat mereka dalam perjalanan. Itu sudah cukup bagus, Kavan menyetujui pengaturan itu. Jangan biarkan kekuatan kultivasi keosmu membuatmu sombong. Begitu kau keluar dari planet ini, kau akan kembali lagi ke tahap awal alam ruang waktu dalam hal kekuatan. Yah, kau jauh lebih kuat daripada para ahli di level ini, tetapi kau jelas bukan ancaman level semi-celestial. Kavan segera pergi menemui Lolio dan berbicara dengannya beberapa saat lagi. Setelah itu, ia juga melesat ke langit, menerobos penghalang ungu samar yang masih ada di tempatnya. Dari sana, ia membuka gerbang spasial dan pergi. Kembali ke Liang, Ryan dan Rowan hendak melanjutkan diskusi mereka ketika tiba-tiba, Rowan merasakan sesuatu. Senyum dingin segera muncul di wajahnya sebelum dia berbicara. Kau harus pergi. Kita harus segera pergi. Ryan menyipitkan matanya. Apakah itu rusak? Rowan mengangguk. Ya, aku tidak tahu apakah mereka sudah menyadarinya atau belum, tetapi mereka akan segera marah. Tentu saja, Rowan berbicara tentang penghalang yang dia pasang pada fragmen yang memisahkan. Itu dari benda yang diberikan Sister Orb kepada Kavan di masa lalu. Karena penghalang itu hilang, benda dan pecahan itu seharusnya saling bersentuhan. Dimanapun benda itu berada, manik kecil itu pasti tidak akan gagal dalam melepaskan pecahan itu. Ternyata, mereka benar. Aha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 . Leandro menjerit saat matanya memerah. Baru saja, dia merasakan keberadaan fragmen alam semesta asing menghilang dari alam dimensi sakunya. Seharusnya tidak mungkin ada sesuatu di dalam sana yang terjadi tanpa persetujuannya. Namun, semacam distorsi spasial muncul di sekitarnya, membuat Leandro terkejut. Sebelum Leandro sempat bereaksi, fragmen itu tersedot ke dalam, dan distorsi itu menghilang. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Sekali lagi, di Burrow, Ryan memanggil semua loporit dan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Dengan begitu, Fruve mungkin akan datang ke sini, mencari balas dendam atau penjelasan. Rowan dan aku tidak meninggalkan petunjuk apapun yang dapat memberitahu mereka bahwa kami bertanggung jawab atas hilangnya fragmen. Meskipun demikian, mereka mungkin akan berpikir kami terlibat. Lotiri mengerti. Jika Fruves adalah organisasi besar seperti yang kau sebutkan, maka mereka pasti akan kembali ke sini. Saat ini, ras loporit milikku jelas lebih kuat daripada mereka di planet ini, tetapi itu akan segera berakhir. Kita harus pergi sekarang. Ya, Ryan mengangguk. Semuanya, berkumpul. Lotiri tiba-tiba berteriak. Asteris Zush, Zush, Zush. Zush, zush, zush.
Semua loporit yang ada kemudian secara ajaib muncul di sekitar Lotiri. Mereka tampaknya masih dapat muncul dan menghilang sesuai keinginan mereka. Mereka yang memiliki kultivasi rendah akan memasuki alam dimensi Saku Bunbun. Sisanya akan terbang keluar dari tempat ini bersama kita. Bunbun sudah tahu perannya dalam hal ini, jadi dia langsung mengirim semua orang ke alam dimensi Saku miliknya. Tanpa kultivasi Chaos, Bunbun adalah satu-satunya loporit yang benar-benar memiliki kultivasi yang sangat tinggi, berada di tahap awal alam keilahian. Dan itu hanya karena dia tidak pernah melepaskan kultivasi normal sejak kejadian di masa lalu. Hanya saja dia tidak menganggapnya terlalu serius, jadi dia terjebak di tahap awal alam keilahian. Namun, yang dibutuhkan Bunbun hanyalah energi asal surgawi. Mengenai hukum, ia telah menggunakan hukum kekacauan di planet ini untuk memahami semua yang ia butuhkan. Mungkin ia akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak alam surgawi di tahun-tahun berikutnya. Bukan hanya para loporit yang menghilang. Semua rumah dan barang di Burrow juga hilang ke pocket dimensional realm milik Bunbun. Tempat itu berubah menjadi tanah tandus. Sebelum mereka pergi, Ryan penasaran dengan satu hal, jadi dia bertanya. Ngomong-ngomong, Lotiri, bagaimana caranya kamu terus muncul dan menghilang di mana-mana tanpa menggunakan spatial skill? Kekuatan. Seolah-olah kau memiliki kemampuan untuk benar-benar berteleportasi kemanapun di alam semesta. Apakah itu kemampuan garis keturunan rasmu? Karena jika memang demikian, itu benar-benar sangat kuat. Lotiri mengangkat bahunya. Seolah-olah sesederhana itu. Jelas melalui penggunaan hukum dan energi dunia ini bahwa kita mampu melakukan ini. Apakah kau lupa bahwa garis keturunan kita semacam menyatu dengan hal-hal yang kau sebut hukum kekacauan dan energi kekacauan? Kita mampu melakukan perjalanan melaluinya. Nah, jika seluruh alam semesta memiliki energi ini, maka kita mungkin benar-benar dapat muncul dan menghilang di mana saja. Begitu ya? Ran tersenyum menanggapi. Maaf kamu tidak bisa melakukannya lagi. Tidak apa-apa, Lotiri tidak keberatan. Dengan perubahan yang kami lakukan pada garis keturunan kami, koneksi kami dengan hukum kekacauan dan energi akan segera menghilang. Kami tidak akan bisa lakukan ini pada akhirnya. Baiklah kalau begitu, akankah kita pergi? Tanya Bunbun. Ya, kami akan pergi. Bab 2717 Pencarian. Mudah bagi mereka untuk keluar, dan karena planet itu tidak bergerak dan menaranya hancur, si kembar tahu persis di mana mereka berada. Ini, Bunbun Senior. Kau dapat menggunakan peta bintang ini untuk menemukan jalan menuju alam dewa. Seperti yang disebutkan, yang terbaik adalah rasmu menetap di suatu tempat yang jauh di dalam wilayah binatang iblis, kata Ryan sambil menyerahkan peta itu kepada Bunbun. Itu pasti membantu. Bunbun menerima bagan itu. Dia sudah tahu cara menggunakannya sejak bersama Kafan. Baiklah, kita akan berpisah mulai sekarang, jadi ini perpisahan. Lolio maju ke depan saat dia juga berada di luar bersama yang lain. Bunbun hanya menyeretnya dengan kultivasinya sendiri. Rowan, terima kasih atas segalanya. Kau tahu, aku bisa kembali, jadi aku tidak akan menyerah. Jiwa kita diciptakan melalui pengorbanan Laweya, jadi mungkin masih ada jalan. Aku bermaksud mencarinya. Rowan tidak keberatan. Kalau begitu, sebaiknya kau simpan lencana komunikasi untuk dirimu sendiri. Ryan akan memberimu satu dengan nomor telepon kami. Kau juga bisa menggunakannya untuk menghubungi kami. Jika kau benar-benar menemukan cara untuk memulihkannya, aku tidak keberatan membantu. Terima kasih, Lolio membungkuk padanya, meskipun mereka kurang lebih bisa dianggap sebagai sama. Bunbun tidak membuang waktu dan membuka gerbang spasial, menyeret para loporit yang masih berada di luar bersamanya. Namun, tepat saat dia hendak menghilang, dia teringat sesuatu. Oh, benar. Dia kemudian melemparkan cincin spasial kepada si kembar. Ada banyak orang yang mencari barang-barang seperti ini. Aku mengumpulkan banyak barang selama bertahun-tahun, karena merasa bosan. Kalian dapat memilikinya dan menggunakannya di masa mendatang jika kalian merasa perlu. Akhirnya, Bunbun berbalik dan menghilang di gerbang spasial, yang tertutup pada saat berikutnya. Para loporit telah pergi. Ryan dan Rowan saling memandang, bingung. Mereka mengirimkan indera surgawi mereka ke dalam cincin spasial dan akhirnya mengerti. Itu cukup bagus. Ada banyak sekali benda yang mengandung konsentrasi besar hukum kekacauan di dalamnya, seperti benda yang pernah diminta Gragatu untuk dibawa ke alam dimensi permata jiwa.
Hukum kekacauan ini dapat diserap oleh kultivator lain, dan itu pasti akan membantu mereka memahami hukum mereka. Tentu saja, mereka tidak sebaik kristal ungu yang dimiliki si kembar di alam dimensi permata jiwa. Hanya saja kristal ungu di sana tidak cukup bagi orang lain setelah Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis menghabiskannya. Namun, barang-barang ini masih dapat digunakan dan akan dianggap sebagai harta karun di 3 alam tinggi. Mereka segera mengirim cincin spasial ke alam dimensi permata jiwa. Rowan melakukan hal yang sama, kembali ke dalam, meninggalkan Ryan di luar. Sepertinya aku bertanggung jawab atas perjalanan ini lagi. Rowan harus pulih terlebih dahulu. Dari cedera jiwanya sebelum mereka mulai menyerap kristal ungu, jadi lebih baik bagi Ryan untuk tetap di luar dan membiarkan Rowan menggunakan percepatan waktu alam dimensi. Ryan segera mengeluarkan bagan bintang lain dan memeriksa posisinya. Akhirnya, dia membuka gerbang spasial dan pergi. Sekitar sehari kemudian, gerbang spasial lain muncul di planet itu lagi. Dari dalam, 3 semi-celestial muncul, menatap planet itu dengan ekspresi dingin. Salah satu dari mereka kebetulan adalah Leandro. Ayo masuk dan cari mereka. Mereka pasti tahu sesuatu tentang itu. Benar saja, si kembar benar. Keluarga Fruve kembali untuk meminta penjelasan mengenai fragmen asing. Tidak ada bukti bahwa mereka terlibat dengan hilangnya fragmen itu, tetapi Kavan menyebutkan di menara bahwa ia punya metode untuk mengirimkannya keluar dari alam semesta. Mereka perlu tahu kebenarannya. Hanya saja mereka tidak akan menemukan apapun pada akhirnya. Ryan keluar dari gerbang spasialnya, masih di tengah antah berantah, saat ia mengeluarkan bagan untuk memeriksa lagi. Pada saat itu, suara sistem permata jiwa bergema di benak si kembar. Asteris Pin. Asteris. Kues sampingan selesai, singkirkan keberadaan fragmen asing dari alam semesta. Hadiah, 3 juta poin takdir. Misi sampingan. Ryan terkejut. Sistem tidak mengeluarkan misi sampingan sama sekali. Jadi apa maksudnya? Rowan jelas menerima pesan yang sama. Sudah cukup lama sejak terakhir kali hal itu terjadi, bukan? Komentarnya. Terakhir kali terjadi. Ryan merenung sejenak dan akhirnya mengingatnya. Benar, itu adalah misi tersembunyi. Astaga, kita belum pernah menyelesaikan misi tersembunyi sejak kita tinggal di planet Sunkan. Memang, di Sunkan, si kembar menyelesaikan hidden quest lainnya, yang sebenarnya sudah lama sekali. Namun, karena jiwa Soul Gem, quest menjadi macet, tidak dapat ditampilkan, tetapi quest tersebut kembali dengan kekuatan penuh setelah Soul Gem meninggalkan kontrol orb. Ini kebetulan merupakan salah satu quest tersebut, dan merupakan tipe tersembunyi. Itu pun hadiah yang cukup besar, tambah Ryan. Itu bagian dari peningkatan sistem, ingat. Semua hadiah misi dikalikan 3. Jadi, hadiahnya seharusnya hanya 1 juta, tetapi kamu mendapat 3. Tetap saja, Ryan mendesah pada akhirnya. Kita seharusnya memiliki lebih dari 6 juta poin takdir sekarang. Namun, karena Soul Gem, poin takdir disetel ulang ke 0. Kurasa kita punya tepat 3 juta sekarang, kan? Ketika Soul Gem keluar dari kontrol orb, quest yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya diberikan kepada si kembar akhirnya muncul. Masalahnya adalah semuanya langsung gagal karena batas waktunya telah habis. Hasilnya adalah penalti besar yang hampir membunuh si kembar. Berkat misi tambahan yang diberikan karena keadaan ini, mereka setidaknya berhasil mengatur ulang poin takdir mereka ke 0, bukan nilai negatif yang sangat besar. Benar sekali, Suster Orb membenarkan. Yah, 3 juta masih jumlah yang cukup besar. Ayo kita bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak. Ryan mengesampingkan pikiran-pikiran itu dan terus membuka gerbang spasial. Mengetahui dengan pasti di mana dia berada, hanya butuh beberapa minggu baginya untuk kembali ke alam dewa. Catatan penulis, cari buku, What is a Wisp? Buku Wisp ini adalah buku baru, tetapi kali ini berlatar di dunia magis dan berteknologi. Wisp tanpa akal sehat itu kembali lagi. Buku ini ditulis dengan nama penulis Mikat Felix. Bab 2718 Waktu Penyerapan. Lencana komunikasi Ryan akhirnya menangkap sinyal dari sistem komunikasi. Ryan segera membuka berita dan mengetahui bahwa para semi-celestial sudah mulai bekerja. Di sana, mereka menyebutkan bagaimana mereka bertemu dengan beberapa ahli dari luar semesta yang mencoba menyabotase penjelajahan mereka untuk membuat semua orang lebih kuat. Namun, Ryan tidak menemukan apapun mengenai para ahli yang melarikan diri itu.
Dari kelihatannya, ketiganya memang pengintai. Pasukan utama masih jauh. Setelah itu, Ryan menemukan sudut tersembunyi dan menyiapkan formasi deteksi sederhana sebelum memasuki alam dimensi permata jiwa. Jelas, waktu di sana dipercepat, karena Roan menggunakan waktunya untuk memulihkan jiwanya. Beberapa waktu kemudian, Ryan berkumpul dengan Roan, Kentucky, Celis, dan Sister Orb. Selain mereka ada Avatar Turen dan Luan. Bagaimana, Roan? Aku sudah hampir pulih sepenuhnya, jawabnya. Masih ada beberapa kerusakan yang tersisa, tetapi itu seharusnya tidak menghalangiku untuk berlatih lagi. Beberapa hari lagi dan aku seharusnya baik-baik saja. Namun, tidak perlu menunggu selama itu sekarang karena aku bisa berlatih. Celis sangat senang. Akhirnya, aku sudah menahan diri untuk menggunakan kristal ungu selama ini, menunggumu pulih. Dia memang menghabiskan beberapa bulan di alam dimensi permata jiwa dengan waktu yang dipercepat. Jadi, kata Kentucky, apakah kita akan mulai sekarang? Roan mengangguk. Itulah idenya. Ryan, ada yang bisa diceritakan tentang para penyerbu? Tidak ada, Ryan menggelengkan kepalanya. Aku bahkan menelepon nomor senior Flinyu, mencoba mendapatkan informasi darinya. Namun, dia bilang mereka mencari kemana-mana dan tidak menemukan ahli yang mencoba menyabotase kita. Namun, aku tidak terkejut. Bahkan jika mereka tidak datang dari luar semesta, menemukan semi-celestial yang fokus bersembunyi bukanlah hal yang mudah. Luan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bukankah Huban, ras esensi semi-celestial itu, mengatakan bahwa dia dapat merasakan kehadiran semi-celestial lainnya di alam semesta. Kelompok yang mencoba menyabotase Anda memiliki semi-celestial di dalam diri mereka, bukan? Ryan juga mengingatnya. Ya, dia melakukannya. Akan tetapi, dia juga menyebutkan bahwa itu tidak termasuk semi-celestial dari organisasi Fruve ketika mereka berada di alam dimensi mereka. Meski begitu, jika bahkan para Fruve dapat menyembunyikan semi-celestial mereka, apakah menurutmu semi-celestial dari alam semesta yang jauh lebih maju akan memiliki masalah melakukan hal yang sama? Begitu, Luan harus mengakui bahwa Ryan benar. Pertama-tama, Roan menambahkan, hal ini tentang semi-celestial yang merasakan satu sama lain. Mungkin itu hanya bisa dilakukan dengan semi-celestial dari semesta yang sama. Karena orang itu berasal dari luar, mungkin semi-celestial kita tidak bisa merasakannya. Itu belum semuanya. Suster Orb juga menyampaikan pendapatnya. Mereka mungkin tidak benar-benar ada di dalam alam semesta saat ini, tetapi di suatu tempat di luarnya, tetapi dekat. Mereka bisa tiba di sini, di alam semesta kita, dan masuk, jadi mengapa mereka tidak bisa pergi juga? Semua orang juga setuju dengan Sister Orb. Roan memutuskan untuk mengesampingkan masalah-masalah itu untuk saat ini. Lupakan saja, kita jelas tidak punya tenaga untuk mencarinya, berbeda dengan beberapa kekuatan di semesta kita. Kita harus fokus pada tugas kita sendiri, memperbaiki pilar fondasi semesta. Untuk itu, kita butuh kekuatan. Mari kita gunakan kristal ungu. Setelah memutuskan demikian, kelompok si kembar segera mengeluarkan kristal ungu itu untuk mereka gunakan. Kesadaran Lolio tidak lagi berada di dalam Roan, tetapi Roan masih memiliki koneksi dengannya. Itu berarti dia dapat menggunakan dan membimbing orang lain untuk menggunakan kristal ungu jauh lebih baik daripada para ahli yang menggunakan kristal lainnya di planet Loporits. Seberapa cepat kau menginginkannya? Tanya Suster Orb, yang bersiap untuk meningkatkan kecepatan alam dimensi permata jiwa. Mereka semua menatap Celis. Tidak ada yang lebih baik darinya untuk menghitung kecepatan kultivasi kelompok mereka secara keseluruhan sekarang setelah ia mulai memahami hukum penyerapan. Mempertimbangkan jumlah inti energi asal surgawi yang kita miliki di sini, kita seharusnya memiliki cukup untuk mencapai puncak alam keilahian jika kita menggunakan kecepatan paling banyak 53 kali lipat dari kecepatan normal. Satu hari sama dengan 53 hari di luar, Roan merenung. Kita punya banyak orang di dalam yang masih memiliki kultivasi rendah. Jika kita berkultivasi dengan kecepatan yang lebih tinggi, waktu juga akan berlalu lebih cepat bagi mereka semua. Jangan khawatir, Suster Orb menengahi. Aku juga tidak tinggal diam selama ini. Aku telah sedikit mengutak-atik formasi, jadi aku dapat membatasi area efek di dalam alam dimensi permata jiwa sekarang. Ryan senang mendengarnya. Bagus sekali, Suster Orb. Roan mengangguk. Terkadang, kita tidak sepenuhnya tidak berguna. Saya tidak mendengar Anda,
kata Suster Orb. Jadi, haruskah saya mulai? Ya, Ryan dan yang lainnya menyentuh kristal ungu. Segera, mereka mengikuti instruksi Rowan dan mulai menyerapnya sambil menggunakan hukum kekacauan dan energi untuk memahami subhukum mereka sendiri. Pada saat yang sama, Sister Orb mengaktifkan formasi tersebut, menciptakan area seluas beberapa puluh kilometer di mana waktu mulai berjalan dengan kecepatan 53 kali lipat. Sayangnya, area yang lebih kecil tidak berarti konsumsi inti energi asal surgawi yang lebih kecil. Titik itu masih sama seperti jika seluruh alam dimensi berada di bawah pengaruh itu. Apa yang dilakukan Sister Orb sangat sederhana. Dia membuat formasi itu berpikir bahwa dia sedang bekerja pada seluruh alam dimensi permata jiwa, hanya saja alam dimensi sekarang hanya memiliki beberapa puluh kilometer dalam konfigurasinya. Itu hanya mungkin karena formasi itu sendiri terhubung langsung ke sistem. Kalau tidak, bahkan dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, jika Ryan yang melakukannya, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Pekerjaan yang jauh lebih baik. Sayangnya dia tidak punya waktu untuk itu. Seketika, waktu di dalam rentang itu bertambah cepat 53 kali lipat. Turen tidak banyak bicara, jadi ia membiarkan kelompok si kembar itu melakukan apa yang mereka inginkan. Sedangkan Luan, ia memutuskan untuk tetap berada di rentang itu, juga berlatih dan berkultivasi sendiri. Begitu saja, setahun penuh berlalu di dunia luar.